Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Briantama, NIM 19042047. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia sektor publik yang berjudul tentang pengembangan sumber daya manusia. Definisi pengembangan sumber daya manusia. Menurut Mondinoe pada tahun 1990, pengembangan sumber daya manusia adalah upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk unjuk kerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia dirancang untuk membantu individu, kelompok, organisasi secara keseluruhan agar menjadi lebih efektif. Program ini diperlukan karena manusia, pekerjaan, dan organisasi selalu berubah-ubah. Perubahan ini disebabkan baik oleh dinamika internal organisasi maupun dinamika faktor-faktor atau eksternal. Perkembangan teknologi misalnya mempunyai implikasi terhadap syarat-syarat atau tuntunan pekerjaan. Kesenjangan antara kemampuan pekerja dan tuntunan pekerjaan yang selalu berkembang. Maka diperlukan adanya peningkatan atau penyesuaian pengetahuan dan keterampilan serta sikap pekerja. Dengan kata lain, diperlukannya peningkatan profesionalisme. Cara mengembangkan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengembangan. Meliputi pemberian kesempatan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan individu, tapi tidak dibatasi pada pekerjaan tertentu pada saat ini atau di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pendidikan atau education. Mencakup kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang atau overall competence dalam arahan tertentu dan berada di luar lingkup pekerjaan yang ditanganinya saat ini. Selanjutnya itu pelatihan atau training. Meliputi aktivitas-aktivitas yang berfungsi meningkatkan unjuk kerja seseorang dalam pekerjaan yang sedang dijalani atau yang terkait dengan pekerjaannya. Tujuan dari pelatihan ini ialah yang pertama, membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang kedua, memberikan kesempatan karyawan untuk belajar dan membangun lingkungan kerja positif yang mendukung strategis bisnis dan menarik mempertahankan karyawannya. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Sasaran langsung dari program pelatihan dan pengembangan dalam organisasi adalah untuk yang pertama, meningkatkan kesadaran diri individu. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam satu bidang atau lebih. Yang ketiga, meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memuaskan. Dengan kata lain, melalui peningkatan kemampuan dan unjuk kerja individu dan kelompok, program pelatihan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan unjuk kerja organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dukungan manajemen puncak. Yang kedua, komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Yang keempat, kompleksitas organisasi. Yang kelima, pengetahuan tentang ilmu-ilmu perilaku. Yang keenam yaitu prinsip-prinsip belajar. Dan yang terakhir yaitu unjuk kerja fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya. Modul umum proses pelatihan dan pengembangan. 1. Menilai kebutuhan pelatihan. Yang kedua, menetapkan tujuan pelatihan. Yang ketiga, menyusun kriteria. Yang keempat, memilih metode dan media pelatihan dan prinsip-prinsip belajar prates bagi training umpan balik. Yang kelima yaitu memantau pelatihan. Yang keenam, mengevaluasi pelatihan. Yang ketujuh, mengevaluasi transfer.
Yang kedelapan yaitu tahap penelitian. Dan yang terakhir itu tahap pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya tahap evaluasi. Dan yang terakhir melaksanakan pelatihan. Media pelatihan dan pengembangan. Media adalah metode atau peralatan khusus yang digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan konsep di dalam program pelatihan dan pengembangan. Media lazim digunakan dalam pelatihan dan pengembangan adalah video tapes, film, closed circuit television, slide projector, overhead, and opaque project, flip charts, dan chalkboards. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.